Inilah mayat yang diazab Allah dengan seekor ular. Dikisahkan seorang laki-laki meninggal dunia. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat hendak menyalatkan jenazahnya, tiba-tiba sesuatu bergerak dari dalam kain kafan. Dari dalamnya keluar seekor ular besar yang sedang menghisap darah dan memakan daging si mayat. Melihat kejadian itu, Abu Bakar segera ingin memukul ular tersebut. Dengan izin Allah, ular itu berbicara dengan lidah yang fasih, berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Wahai Abu Bakar, mengapa engkau ingin memukulku? Aku tidak bersalah. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiksa mayat ini hingga hari kiamat." Abu Bakar bertanya, apa dosa yang dia lakukan semasa hidupnya? Ular itu menjawab, ada 3 dosa besar yang dia lakukan. Pertama, ia sering meninggalkan salat. Kedua, enggan mengeluarkan zakat. Dan ketiga, tidak mau mendengarkan nasihat para ulama. Kisah ini menjadi pelajaran untuk senantiasa selalu taat kepada Allah. Inilah mayat yang diazab Allah dengan seekor ular. Dikisahkan seorang laki-laki meninggal dunia. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat hendak menyalatkan jenazahnya, tiba-tiba sesuatu bergerak dari dalam kain kafan. Dari dalamnya keluar seekor ular besar yang sedang menghisap darah dan memakan daging si mayat. Melihat kejadian itu, Abu Bakar segera ingin memukul ular tersebut. Dengan izin Allah, ular itu berbicara dengan lidah yang fasih, berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Wahai Abu Bakar, mengapa engkau ingin memukulku? Aku tidak bersalah. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiksa mayat ini hingga hari kiamat. Abu Bakar bertanya, apa dosa yang dia lakukan semasa hidupnya? Ular itu menjawab, ada 3 dosa besar yang dia lakukan. Pertama, ia sering meninggalkan salat. Kedua, enggan mengeluarkan zakat. Dan ketiga, tidak mau mendengarkan nasihat para ulama. Kisah ini menjadi pelajaran untuk senantiasa selalu taat kepada Allah. Inilah mayat yang diazab Allah dengan seekor ular. Dikisahkan seorang laki-laki meninggal dunia. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat hendak menyalatkan jenazahnya, tiba-tiba sesuatu bergerak dari dalam kain kafan. Dari dalamnya keluar seekor ular besar yang sedang menghisap darah dan memakan daging si mayat. Melihat kejadian itu, Abu Bakar segera ingin memukul ular tersebut. Dengan izin Allah, ular itu berbicara dengan lidah yang fasih, berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Wahai Abu Bakar, mengapa engkau ingin memukulku? Aku tidak bersalah. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiksa mayat ini hingga hari kiamat. Abu Bakar bertanya, apa dosa yang dia lakukan semasa hidupnya? Ular itu menjawab, ada 3 dosa besar yang dia lakukan. Pertama, ia sering meninggalkan salat. Kedua, enggan mengeluarkan zakat. Dan ketiga, tidak mau mendengarkan nasihat para ulama. Kisah ini menjadi pelajaran untuk senantiasa selalu taat kepada Allah. Inilah mayat yang diazab Allah dengan seekor ular. Dikisahkan seorang laki-laki meninggal dunia. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat hendak menyalatkan jenazahnya, tiba-tiba sesuatu bergerak dari dalam kain kafan. Dari dalamnya keluar seekor ular besar yang sedang menghisap darah dan memakan daging si mayat. Melihat kejadian itu, Abu Bakar segera ingin memukul ular tersebut. Dengan izin Allah, ular itu berbicara dengan lidah yang fasih, berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Wahai Abu Bakar, mengapa engkau ingin memukulku? Aku tidak bersalah. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiksa mayat ini hingga hari kiamat. Abu Bakar bertanya, apa dosa yang dia lakukan semasa hidupnya? Ular itu menjawab, ada 3 dosa besar yang dia lakukan. Pertama, ia sering meninggalkan salat. Kedua, enggan mengeluarkan zakat. Dan ketiga, tidak mau mendengarkan nasihat para ulama. Kisah ini menjadi pelajaran untuk senantiasa selalu taat kepada Allah.